Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yogi Amrizal dengan NIM 125116100671. Saya dari kelas 1A, semester 1, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada video kali ini, saya ingin menyelesaikan tugas perkuliahan saya dengan Ibu Dr. Fitra Herlinda MAG dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1 dengan materi Perkembangan Sosial, Emosional, dan Spiritual Anak. Berteriak di atas tenggorokan, hujan serapah dan makian, hancur lebih mudah dari bertahan, pelajari sedari kecil. Yang pertama, apa itu perkembangan sosial anak? Perkembangan sosial anak adalah proses di mana anak belajar berinteraksi, bekerja sama, berkomunikasi, memahami aturan sosial, menghargai orang lain, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Melalui perkembangan sosial, anak membangun kemampuan untuk menjalin hubungan positif, mengelola emosi dalam interaksi, serta memahami norma dan peran sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. A. Faktor internal. 1. Temperamen. Anak dengan temperamen tenang lebih mudah beradaptasi sosial. 2. Kematangan emosional. Kemampuan mengontrol emosi membantu anak bersosialisasi dengan baik. 3. Kemampuan kognitif. Semakin berkembang kemampuan berpikir, semakin baik anak memahami aturan dan perspektif orang lain. 4. Kesehatan fisik dan mental. Anak yang sehat cenderung lebih aktif berinteraksi. B. Faktor eksternal. 1. Keluarga. Pola asuh, hubungan orang tua anak, dan suasana rumah sangat mempengaruhi kepercayaan diri dan sikap sosial. 2. Lingkungan sekolah. Teman sebaya, guru, serta budaya sekolah membentuk keterampilan sosial dan kerjasama. 3. Masyarakat dan media. Lingkungan sekitar, figur panutan, serta media yang dikonsumsi memberi contoh perilaku sosial. 4. Kesempatan berinteraksi. Anak perlu ruang untuk bermain, kerja kelompok, dan komunikasi. Upaya guru dalam meningkatkan perkembangan sosial anak. Yang pertama, menciptakan lingkungan kelas yang aman dan ramah. Anak merasa diterima, dihargai, dan berani berinteraksi. Kedua, memberikan kegiatan kolaboratif, misalnya kerja kelompok, proyek bersama, dan permainan kooperatif. Ketiga, mengajarkan empati dan komunikasi. Guru dapat memberi contoh cara bicara sopan, mendengarkan, dan memahami perasaan teman. Yang keempat, mendorong penyelesaian konflik secara positif, mengajarkan kompromi, berbagi, serta meminta maaf dengan bijak. Yang kelima, memberi penguatan positif, memuji perilaku sosial yang baik agar anak termotivasi mengulanginya. Yang keenam, mengoptimalisasi kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga, dan seni untuk membangun kerja tim. Terakhir, yang ketujuh, berkomunikasi dengan orang tua agar perkembangan sosial anak terpantau konsisten di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya, yang kedua, perkembangan emosional anak. Perkembangan emosional anak adalah proses bertahap di mana anak belajar mengenali, memahami,
mengekspresikan, dan mengelola berbagai perasaan secara sehat. Perkembangan emosional yang baik membantu anak beradaptasi, membangun hubungan positif, dan mengembangkan kepercayaan diri. Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosional anak. A. Faktor internal. 1. Temperamen. Bawaan sejak lahir, seperti mudah atau sulit beradaptasi, cepat marah, atau cenderung tenang. Yang kedua, tahap perkembangan usia. Anak usia dini lebih sulit mengontrol emosi dibandingkan anak yang lebih besar. Yang ketiga, kesehatan fisik dan mental. Anak yang sehat dan merasa nyaman lebih mampu mengelola emosinya. Upaya guru dan orang tua dalam meningkatkan perkembangan emosional anak. A. Upaya orang tua. 1. Memberikan kehangatan emosional, pelukan, sentuhan positif, dan perhatian penuh menciptakan rasa aman. 2. Menjadi teladan dalam mengelola emosi. Anak belajar dari cara orang tua menangani konflik, marah, dan kecewa. 3. Mengajarkan kosakata emosi. Misalnya, kamu sedang sedih, apakah kamu kecewa? Ini membantu anak mengenali dan menyebutkan emosinya. 4. Mendengarkan tanpa menghakimi. Mendukung anak menceritakan perasaannya tanpa dimarahi. Yang kelima, memberi aturan yang konsisten. Batasan yang jelas membuat anak belajar mengontrol diri. Yang keenam, mengajarkan strategi regulasi emosi. Misalnya, menarik napas dalam, menghitung sampai 10, menenangkan diri, atau mengambil waktu istirahat. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu membaca cerita tentang emosi, melatih empati dan pemahaman emosi dari tokoh cerita. B. Upaya guru. 1. Menciptakan lingkungan kelas yang aman dan sportif. Guru bersikap ramah, tidak mudah marah, dan memberi kesempatan anak mengekspresikan diri. Kedua, mengintegrasikan kegiatan sosial emosional dalam pembelajaran. Contoh, permainan peran, diskusi perasaan, kegiatan kerja kelompok. Yang ketiga, membantu anak mengenali emosi dengan poster emosi, kartu ekspresi wajah, atau menanyakan perasaan anak. Yang keempat, mengajarkan keterampilan mengelola konflik, seperti berbicara dengan sopan, mendengarkan teman, mencari solusi. Kelima, mengubah perilaku positif, memuji ketika anak berhasil mengendalikan emosi atau menyelesaikan masalah secara baik. Yang keenam, berkomunikasi dengan orang tua, melaporkan perkembangan anak, membahas perilaku emosional, dan menyamakan strategi pengasuhan. Yang terakhir, yang ketujuh, memberi kesempatan anak untuk melatih empati. Misalnya, membantu teman, bekerja berpasangan, atau kegiatan berbagi. Selanjutnya, yang ketiga, perkembangan spiritual anak. Perkembangan spiritual anak adalah proses bertahap di mana anak membangun pemahaman tentang nilai-nilai ketuhanan, makna hidup, hubungan dengan Sang Pencipta, hubungan dengan sesama, dan kesadaran diri yang lebih dalam. Perkembangan ini mencakup aspek iman, moral, rasa kagum terhadap ciptaan, nilai kebaikan, serta kemampuan merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan. Dalam konteks pendidikan Islam, perkembangan spiritual meliputi pembentukan akidah, akhlak, kesadaran beribadah, serta karakter yang berlandaskan nilai ilahiyah. Upaya orang tua dalam meningkatkan perkembangan spiritual anak. A. Keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua rajin beribadah, berkata lembut, jujur, dan menolong sesama. Anak meniru perilaku yang ia lihat, bukan yang ia dengar. B. Membiasakan ibadah sejak dini, mengajarkan doa harian, membaca Quran, sholat, dan zikir secara ringan dan menyenangkan. Mengajak anak beribadah bersama agar tumbuh rasa dekat dengan Tuhan. C. Menciptakan suasana rumah Islami, memutar murotal, menyediakan buku-buku Islami, serta menjaga komunikasi penuh kasih, menjauhkan anak dari konten negatif. D. Berdialog dan menjawab pertanyaan spiritual anak. Anak sering bertanya tentang Tuhan, malaikat, surga, dan lainnya. Orang tua perlu menjawab dengan lembut dan sesuai usia anak. E. Memberikan pengalaman spiritual konkret. Mengajak anak ke masjid, kegiatan sosial, berbagi dengan yang membutuhkan,
Mengajak anak menikmati alam sambil menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah. F. Memberikan penguatan positif. Mengapresiasi setiap kebaikan atau usaha anak dalam beribadah. Membangun kebiasaan spiritual dengan cara yang menyenangkan, bukan memaksa. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual anak. A. Faktor internal. 1. Usia dan tahap perkembangan kognitif. Semakin bertambah usia, kemampuan anak memahami konsep spiritual juga semakin matang. 2. Kepribadian. Anak yang sensitif atau reflektif cenderung lebih mudah merasakan nilai spiritual. Yang ketiga, pengalaman emosional. Pengalaman penuh kasih sayang, aman, dan dihargai dapat memperkuat perkembangan spiritual. B. Faktor eksternal. 1. Keluarga. Lingkungan keluarga adalah tempat pertama anak mengenal Tuhan, nilai moral, dan praktik ibadah. 2. Pendidikan dan guru. Pembelajaran agama dan keteladanan guru sangat mempengaruhi pembentukan spiritual. 3. Lingkungan sosial. Teman, masyarakat, dan budaya turut membentuk nilai spiritual anak. 4. Media dan teknologi. Konten positif dapat memperkuat nilai spiritual, sedangkan konten negatif dapat menghambatnya. Yang kelima, pengalaman keagamaan seperti beribadah bersama, mengikuti kegiatan masjid, atau melihat teladan baik dari orang dewasa. Upaya guru dalam meningkatkan perkembangan spiritual anak. A. Memberikan keteladanan, seperti guru menunjukkan akhlak mulia dalam tindakan sehari-hari, jujur, sabar, disiplin, dan peduli. Anak belajar spiritualitas lebih kuat melalui contoh, bukan hanya nasihat. B. Mengintegrasikan nilai spiritual dalam pembelajaran. Mengaitkan pelajaran dengan kebesaran Allah, misalnya dalam sains atau alam. Memberikan waktu untuk refleksi, diskusi moral, dan pemaknaan hidup. C. Membiasakan praktik keagamaan. Berdoa sebelum dan setelah belajar. Membiasakan salam, senyum, dan memberi penghargaan. Mengajak anak sholat berjamaah jika di sekolah Islam. D. Menciptakan lingkungan sekolah yang religius. Ada kegiatan rutin seperti tadarus, kultum, bakti sosial, dan peringatan hari besar Islam. Poster, slogan, dan suasana sekolah bernuansa nilai-nilai kebaikan. E. Memberikan pengalaman spiritual positif. Kegiatan sosial yang menumbuhkan empati dan syukur. Kegiatan alam untuk mengenal kebesaran ciptaan Tuhan.